Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online SMP Islam Sunan Bejagung, mata pelajaran matematika dengan materi bilangan untuk kelas 7. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ustazah berharap semuanya baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita ucapkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim agar diberikan kelancaran sampai akhir materi ini selesai. Untuk bilangan pecahan yang akan kita bahas ada 5 materi. Yang pertama adalah menyatakan bilangan pecahan, yang kedua pecahan senilai, ketiga menyederhanakan pecahan, keempat adalah jenis-jenis pecahan, dan yang terakhir adalah mengubah pecahan. Oke anak-anak, lanjut ke materi pokok, yaitu cara menyatakan bilangan pecahan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bilangan bulat dan operasi bilangan bulat. Sekarang ke bilangan pecahan. Diperhatikan di situ ada 3 pola gambar yang berbeda ya. Untuk gambar yang pertama itu persegi. Persegi yang disusun dari 4 buah persegi. Disuruh mencari luas daerah yang berbayang atau yang diarsir. Ada berapakah luas yang diarsir? Nah, di situ kamu perhatikan, kamu cermati ada berapakah yang diarsir? Ada 1. Nah, 1 per jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhannya ada berapa di situ? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Jadi bisa dinyatakan dengan 1 per 4. Terus pola yang kedua di situ adalah sebuah persegi panjang, tapi dia tersusun dari 6 buah persegi. Ada berapakah luas daerah yang diarsir? Sekarang diperhatikan, luas daerah yang diarsir bisa dihitung ada berapa di situ? 1, 2. Ada 2. Jadi 2 per jumlah keseluruhannya ada berapa persegi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persegi. Jadi bisa ditulis bentuk pecahannya 2 per 6. Lanjut untuk pola yang ketiga. Pola yang ketiga di situ ada sebuah lingkaran, tapi dia dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, sekarang diperhatikan, di situ disuruh mencari luas daerah yang diarsir juga. Yang diarsir ada berapa bagian? Kamu hitung, ada 1, 2, ada 2 bagian. Terus jumlah keseluruhannya ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Jadi bisa dinyatakan atau bisa ditulis dengan 2 per 5. Jadi pecahan 1 per 4, 2 per 6, 2 per 5, inilah yang dinamakan dengan bilangan pecahan. Dari gambar tersebut bisa disimpulkan bahwa bilangan pecahan itu selalu dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana B di sini ya, B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau B-nya 0 itu sudah tidak lagi menjadi pecahan, tapi akan menjadi bilangan bulat. Dan A itu adalah pembilang ya, atau yang di atas itu adalah pembilang. B-nya di sini disebut penyebut, atau yang di bawah itu namanya penyebut. Jadi pecahan di sini terdiri dari 2, yaitu pembilang dan penyebut. Oke anak-anak, selanjutnya yang kedua adalah pecahan yang senilai. Nah, apa syarat 2 pecahan itu dikatakan senilai? Syarat yang pertama ya, syarat yang pertama bisa memakai perkalian. Jadi 1 per 2 dan 1 per 3 itu kan nilainya paling kecil ya. Kalau paling kecil dia pakai perkalian. Coba kamu kalikan 2, 1 per 2 dikalikan 2, nanti akan menjadi 2 per 4. Jadi pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama. Terus yang kedua adalah 1 per 3. 1 per 3 kamu kalikan 2 akan menjadi 2 per 6. Jadi 1 per 3 dan 2 per 6 itu nilainya sama. Karena kalau 2 per 6 kamu sederhanakan lagi, dia akan menjadi
1/3. Kembali lagi kalau dibolak-balik itu namanya pecahan yang senilai. Terus yang kedua, syarat yang kedua bisa memakai pembagian. Kalau pembagian di sini harus angkanya besar. Ya, jadi ada dua. Kalau angkanya yang kecil dia pakai perkalian, kalau angkanya besar dia bisa pakai dua cara, yaitu perkalian dan pembagian. Coba diperhatikan contoh. Di situ ada 4/8. 4/8 kalau keduanya antara pembilang dan penyebut dibagikan 2, nanti akan menjadi 4/8. Jadi 4/8 kalau dibagi 2 nanti akan menjadi berapa? 2/4. Jadi nilainya 4/8 dan 2/4 itu sama, dia senilai. Karena 4/8, 2/4 itu kalau dikecilkan lagi dia akan menjadi 1/2. Itu namanya pecahan senilai. Jadi kesimpulannya ya, pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama, atau pembilang dan penyebut harus dibagikan dengan angka yang sama. Untuk pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi bilangan dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama, atau tidak boleh dibagi dengan 0 ya. Selain 0 tidak boleh 0, harus bilangan itu sama. Kalau misalkan 2 berarti pembilang dan penyebut juga harus 2. Itulah namanya pecahan yang senilai. Oke, selanjutnya bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah menyederhanakan pecahan ya. Untuk menyederhanakan pecahan itu hanya ada satu cara, yaitu dengan cara pembagian. Tidak boleh pakai perkalian. Kenapa? Karena kalau pakai perkalian itu tidak lagi menjadi sederhana, tapi akan menjadi lebih besar, akan memperbesar. Contoh diperhatikan itu ada 4/8. 4/8 adalah genap, jadi kedua angka tersebut bisa dibagi 2 menjadi 2/4. 2/4 juga masih genap, bisa lagi dibagi 2, diperkecil lagi sampai paling kecil nanti menjadi 1/2. 1/2 itu sudah tidak bisa dibagi lagi. Kenapa? Karena 1 itu adalah bilangan prima. Bilangan prima itu hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi 1/2 itu sudah paling sederhana dan itulah hasilnya. Contoh yang kedua adalah 12/54. Nah, 12/54 itu keduanya adalah genap. Jadi kalau genap bisa dibagi 2. Kalau dibagi 2 menjadi berapa? 6/27. Nah, 6/27 masih bisa lagi disederhanakan. Untuk membagikan itu tidak harus dibagi dengan 2, bisa dibagi 3, 4, 5, dan seterusnya. Pokoknya kedua angka tersebut harus bisa dibagi dengan angka yang sama. Sekarang 6/27 dibagi 3. Kalau dibagi 3, dia akan memperoleh nilai 2/9. 2/9 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan angka lain, keduanya itu. Jadi hasilnya adalah 2/9. Paham ya anak-anak ya? Jadi kesimpulannya, bentuk sederhana suatu pecahan itu dapat diperoleh dengan membagi bilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk yang paling sederhana. Perhatikan pecahan bentuk sederhana, di situ ada 1/2, 2/3, 3/8, dan 2/9. Pembilang dan penyebut pada setiap pecahan tersebut tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Jadi angka tersebut sudah tidak bisa disederhanakan atau sudah paling sederhana. Selanjutnya yang keempat atau bagian 4 adalah jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan di sini ada 5 macam ya. Yang pertama adalah pecahan biasa. Di mana pecahan biasa itu terdiri dari 2 pecahan, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Bedanya apa? Kalau pecahan murni itu pecahan yang paling sederhana, contohnya adalah 1/2. Dia tidak bisa disederhanakan lagi. Yang kedua adalah pecahan tidak murni ya. Bedanya pecahan
murni dan tidak murni. Kalau pecahan tidak murni, itu dia bisa diubah menjadi pecahan campuran. Contohnya adalah 3/2. 3/2 itu bisa diubah menjadi 1/2. Inilah yang dinamakan pecahan tidak murni. Yang kedua adalah pecahan campuran, ya. Pecahan campuran itu seperti 1, 1/4, 2, 1/3, itu adalah pecahan campuran. Yang ketiga adalah pecahan desimal, ya. Pecahan desimal itu yang dibaca 0, contohnya adalah 0,1, 1,32 atau 0,562. Itu namanya pecahan desimal, ada tanda komanya. Yang keempat adalah persen. Persen di sini maksudnya adalah per 100. Contohnya adalah 10% atau bisa ditulis 10/100. Yang keempat adalah per mil. Kalau per mil ini adalah per 1000. Contohnya 10 per mil atau bisa ditulis 10/1000. Selanjutnya, yang kelima, yaitu mengubah sebuah pecahan. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Contoh, di sini ada 2 contoh, ya. Contoh yang pertama, ya. Di sini diketahui sebuah pecahan biasa yaitu 9/2 dirubah menjadi pecahan campuran. 9/2 sama dengan 8 ditambah 1/2. Kenapa kok 8 ditambah 1? Karena 8 ditambah 1 di sini adalah sisa dari pembagian 8 dibagi 2. Ini kalau kita tulis pisah nanti akan menjadi 8/2 ditambah 1/2. 8 dibagi 2 adalah 4, ya, dan 1/2. Maka 4 ditambah 1/2 hasilnya adalah 41/2. Sekarang kalau mau merubah pecahan biasa ke pecahan desimal, di sini ada 2 cara, ya. Cara yang pertama, dia memakai pembagian bersusun, sedangkan cara yang kedua yaitu menggunakan perkalian atau menyamakan penyebutnya dengan perkalian. Cara yang pertama diperhatikan, 9 dibagi 2 dapat 4, 4 dikali 2, 8 dikurangkan, 9 dikurangi 8, 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, maka dikasih tambahan 0, ya, atau 0 ini bantuan, ya. Jadi 10. 10 dibagi, kalau di sini ditambahin 0, maka jangan lupa hasilnya harus dikasih koma. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 10, 0. Maka hasilnya adalah 4,5. Cara yang kedua, 9/2 dikali 5/5. Kenapa kok angka yang dipilih di sini 5? Agar nanti penyebutnya itu bisa menjadi puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nah, di sini satu angka di belakang koma kalau 10 itu. Kalau 100 artinya 2 angka di belakang koma. Kalau 1000 artinya adalah 3 angka di belakang koma. Sekarang 9 dikali 5, 45. 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi hasilnya adalah 4,5 karena 10 itu adalah satu angka di belakang koma. Selanjutnya, pecahan biasa dirubah ke persen. Jadi, kalau persen artinya dikalikan 100%. Jadi tinggal 9/2 dikali 100%. Hasilnya 450%. Yang terakhir di sini pecahan biasa dirubah ke per mil, ya. Per mil itu artinya adalah per 1000. Jadi sama, tinggal 9/2 dikali 1000. Hasilnya 4.500 per mil. Untuk yang nomor
nomor 2 caranya juga sama seperti nomor 1 ya. Jadi kalau yang pertama di sini dirubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kayak di sini 17/4 menjadi 16 ditambah 1 dibagi 4. 1 di sini adalah sisa pembagian dari 16 dibagi 4. Selanjutnya ditulis dipisah 16/4 ditambah 1/4. 16 dibagi 4, 4 ditambah 1/4, hasilnya adalah 4, 1/4. Untuk yang pembagian juga sama, persen juga sama, per mil juga sama. Paham ya anak-anak? Selanjutnya yang bagian B, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Diperhatikan ya. Tadi pecahan biasa dirubah ke campuran, sekarang kebalikannya. Campuran ya dirubah ke pecahan biasa. Diperhatikan. Kalau mau merubah seperti ini nanti 2, ini kalau dipisah 2 itu sama dengan 2 ditambah 3/4 sama dengan 2 di sini sama saja dengan 2/1 ya. Maka penyebutnya harus disamakan. Jadi penyebutnya 4. 4 dibagi 1 sama dengan 4 dikali 2 8. 4 dibagi 4 ya 1 dikali 3 3. Jadi 8 ditambah 3 dibagi 4, hasilnya adalah 11/4. Cara yang kedua ya, cara yang kedua sama. Nanti diperhatikan 2 3/4 sama dengan 2 ya. 2 dikali 4 ditambah, kalau ini dikali ya. Kalau yang atas ini ditambah. Nah, jadi 2 dikali 4 hasilnya ditambah pembilang, ditambah 3. 2 dikali 4 8 ya. 8 ditambah 3 11. Jadi hasilnya adalah 11/4. Jadi terserah bisa pakai cara yang pertama atau pakai cara yang kedua. Contoh yang kedua juga sama. Di sini 3 2/5. Jadi 3 ditambah 2/5. 3 di sini adalah 3/1. Sama, disamakan penyebutnya. Jadi penyebutnya 5. 5 dibagi 1 5 kali 3 15. 5 bagi 1 1 kali 2 2. 15 ditambah 2 17/5. Yang ini juga sama seperti yang di atas. Yang C ya. Yang C di sini mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Desimal misalkan di sini 0,25. Perlu diingat, satu angka di belakang koma artinya per 10. Kalau dua angka per 100, 3 angka per 1000. Di sini ada 2 angka, artinya 25/100. Di sini 25/100 kalau disederhanakan ini bisa dibagi 25. Kalau atas dibagi 25, bawah juga harus dibagi 25. Maka hasilnya adalah 1/4. Kalau 2/6, ingat, satu angka di belakang koma artinya per 10. Jadi 26/10 sama dengan, nah ini bisa dibagi 2. Jadi 13/5. 13 dibagi 5 dapat 2. Yang di atas di sini adalah sisanya. Berarti 10 sisa 3. 2 3/5. Ini hasilnya. Bagian D, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Diperhatikan contoh.
Nomor 1, 5%. Persen artinya per 100, jadi 5/100. 5/100 di sini kalau disederhanakan, keduanya bisa dibagi angka 5. Jadi nanti menjadi 1/10. 1/20 ya. Jadi 5% di sini hasilnya adalah atau sama dengan 1/20. Contoh yang kedua, 64%. Berarti 64/100. Kalau disederhanakan bisa dibagi 4. 64 dibagi 4, 16. 100 dibagi 4, 25. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti ini paling sederhana. Jadi 64% itu sama dengan 16/25. Selanjutnya 36%, artinya 36/100. Ini kalau disederhanakan bisa dibagi 4. Kalau dibagi 4, 36 dibagi 4 hasilnya 9. 100 dibagi 4, 25. Ini juga sama, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Maka hasilnya adalah 9/25. Selanjutnya yang E, mengubah permil menjadi pecahan biasa. Contoh, diperhatikan contoh, 25 permil. Permil itu artinya adalah per 1000. Jadi bisa kita tulis 25/1000. Kalau disederhanakan, kalau yang atas dibagi 25, bawah juga harus dibagi angka yang sama. 25 dibagi 25, 1. 1000 dibagi 25 dapat 40. Jadi hasilnya 25 permil itu adalah 1/40. Yang kedua 135 permil, artinya 135/1000. Kalau disederhanakan, kalau kelihatannya angkanya banyak, bisa dibagi dengan angka yang kecil dulu, misalkan 5. 135 dibagi 5, 27. 1000 dibagi 5, 200. Bisa ndak ini dibagi lagi? Kalau tidak bisa dibagi, berarti 27/200 ini adalah hasil dari 135 permil. Yang terakhir adalah 232 permil. Artinya 232/100. Kalau disederhanakan bisa dibagi 8 atau mau dibagi 2, 2, 2 dan seterusnya bisa, terserah. Ini saya bagi 8 biar cepat ya. 232 dibagi 8 dapat 29. 1000 dibagi 8, 125. 29 ini bilangan prima, berarti sudah pasti tidak bisa dibagi lagi, sudah paling sederhana. Hasil 232 permil sama dengan 29/125. Contoh soal ya, contoh soal. Diperhatikan, sebuah kantong berisi 50 kelereng ya, ada 50 kelereng. Kelereng-kelereng tersebut diambil Amir 16 butir, Doni 12 butir, dan sisanya diambil oleh Rio. Berapa persen kelereng yang diambil Rio? Jawabannya, banyak kelereng yang diambil Rio. Jadi semua jumlah kelereng itu ada 50 ya. Dikurangi 16 diambil Amir, dikurangi lagi 20 yang diambil Doni. Jadi hasilnya adalah 22 butir. Nah, kalau merubah ke dalam bentuk persen, berarti banyak kelereng yang diambil oleh Rio dibagi jumlah kelereng seluruhnya. Jadi bisa ditulis 22 di sini adalah kelerengnya Rio. 50 ini adalah jumlah keseluruhan kelereng, jumlah keseluruhannya. Jadi bisa ditulis 22/50 bagian.
Kalau dirubah menjadi persen ya, tinggal dikalikan 100%. 50 dan 100 bisa dibagi. 100 dibagi 50 dapat 2. Jadi 22 dikali 22%. Hasilnya 44%. Selanjutnya, yang terakhir adalah latihan soal. Di situ ada 4 soal, dicoba dikerjakan sesuai dengan cara yang sudah Ustazah Dwi jelaskan di slide sebelumnya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum memulai mengerjakan. Terima kasih, semoga sukses. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.